Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Prof. Mas Hadi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Berliana Salsabila dengan NPM 7025210009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Jangan biarkan media sosial mengendalikan hidupmu, mulailah menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Saya memilih topik ini karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari media sosial. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, hingga mencari hiburan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial justru dapat mengendalikan kebiasaan kita dan membuat kita kehilangan banyak waktu yang seharusnya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar teknologi benar-benar menjadi alat yang membantu kita berkembang, bukan sebaliknya. Oke, aku bakal lanjut ke slide kedua. Nah, sekarang aku pengen tanya nih kepada teman-teman, siapa yang di sini pernah membuka TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya tapi cuma pengen 5 menit aja deh, tapi ternyata pas kita lihat jam udah 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan jam-jam sudah berlalu. Nah, aku yakin pasti banyak banget nih yang mengalami hal ini, termasuk aku juga. Oke, selanjutnya aku bakalan ngasih tahu apa aja yang akan aku bahas. Yang pertama, dampak yang sering tidak disadari. Yang kedua, manfaat media sosial. Yang ketiga, mengapa kita sulit berhenti. Yang keempat, saatnya berubah. Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan. Dan yang keenam, saya mengajak teman-teman. Sebenarnya kalau dari outline ini agak bingung ya, maksudnya apa? Nah, biar gak bingung, aku bakal lanjut ke materinya. Oke, aku pengen nanya dulu nih, kalian pernah gak sih ngalamin hal ini? Berniat membuka TikTok hanya 5 menit, ternyata sudah 2 jam berlalu. Tugas belum selesai, tidur menjadi larut, waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Ternyata hal ini tuh bukan dialami oleh diri kita sendiri saja, tapi banyak banget nih yang mengalami hal seperti ini. Berdasarkan laporan digital 2025 Indonesia dari We Are Social dan Meltwater, Indonesia memiliki sekitar 143 pengguna media sosial atau sekitar 50% dari total penduduk. Selain itu, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 3 jam 8 menit setiap hari untuk menggunakan media sosial. Jadi kalau dihitung, kita menggunakan 21 jam dalam seminggu hanya untuk bermain media sosial. Nah, coba kita renungkan teman-teman, sebenarnya waktu sebanyak itu tuh memberikan manfaat untuk diri kita sendiri atau justru banyak waktu yang kita buang tanpa kita sadari. Nah, baik, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ini, dampak yang sering tidak kita sadari. Nah, teman-teman, setelah kita melihat kebiasaan yang sering kita lakukan, sekarang mari kita bahas dampak yang sering kali tidak kita sadari, teman-teman. Nah, dampak yang pertama adalah produktivitas menurun. Nah, ketika kita terlalu lama menggunakan media sosial, kita cenderung menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Akibatnya, pekerjaan menjadi terburu-buru dan hasilnya kurang maksimal. Dampak yang kedua, sulit fokus saat belajar. Nah, pernah nggak sih kalian sedang belajar tapi tiba-tiba muncul notifikasi dari media sosial? Awalnya cuma pengen lihat doang, tiba-tiba kok jadi keasikan ya scroll media sosialnya. Nah, yang ketiga, waktu bersama keluarga berkurang. Pernah nggak sih kalian lagi dalam satu ruangan sama keluarga kalian tapi semuanya main handphone? Nah, waktu bersama keluarga jadi berkurang nggak sih, teman-teman? Selanjutnya ada gangguan kualitas tidur. Yang tadinya kita pengen nonton TikTok tuh cuma 1 jam dari jam 10 sampai jam 11, tiba-tiba pas lihat jam udah jam 1, jam 2, wah udah berapa jam tuh kita main HP. Jadi sehingga pas besok paginya kita mau sekolah, mau beraktivitas, mau kuliah, jadi kurang konsentrasi nih, teman-teman. Dan yang terakhir ada kesehatan mental terganggu karena sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat seseorang lain kok kelihatannya happy terus, bahagia terus, padahal itu adalah salah satu bagian hidup mereka yang ingin diposting. Bukan berarti hidup mereka tuh selalu senang aja, sama halnya seperti diri kita sendiri, yang dimana kalau misalnya kita pengen upload ke media sosial, pastinya yang baik-baik aja dong, yang bahagianya, kayak aku habis beli motor, upload nilai aku dapat, upload. Sama seperti kita
ngeliat orang lain yang diupload baik-baiknya aja, kita juga nggak mungkin mengupload sedih-sedihnya. Tapi masih banyak yang orang terganggu mentalnya karena hal itu. Padahal kalau misalnya kita tahu lebih sendiri, kita kulik dalam sendiri dalam logika kita, ya sebenarnya orang sama aja ngupload sama ke kita sendiri, upload yang bahagia-bahagianya aja. Selanjutnya ada manfaat dari media sosial. Nah, walaupun media sosial itu memiliki beberapa dampak negatif, bukan berarti media sosial itu tidak memiliki manfaatnya, tapi tetap harus dihindari agar tidak terlalu berlebih bermain media sosial ya teman-teman. Nah, manfaat yang pertama, media sosial ini dapat menjadi sarana keterampilan. Jadi kalau misalkan aku lagi buka TikTok, ada nih yang ngajarin belajar bahasa asing, dia lagi live dan itu secara gratis. Nah, itu di media sosial nih, di TikTok. Nah, itu deh kita menambah keterampilan bahasa asing kita. Yang kedua, menambah wawasan. Nah, kadang kalau misalkan aku lagi nonton video TikTok atau video di konten Reels Instagram, itu banyak banget kayak negara-negara dari mana aja itu tuh masuk di konten FYP aku. Jadi itulah yang dibuat atau yang dinamakan menambah wawasan diri kita sendiri. Yang ketiga, berkomunikasi dengan keluarga dan teman kita. Dengan aplikasi tersebut kita bisa berkomunikasi nih, kayak nyalain api di TikTok itu adalah sebuah bentuk komunikasi teman-teman. Dan yang terakhir yang sebenarnya ada membangun bisnis nih. Jadi dengan membangun di media sosial itu banyak banget nih orang konten-kontenin bisnis mereka biar lebih terkenal. Dan terakhir ada mencari informasi. Kita bisa mencari informasi yang kita nggak tahu dan bisa jadi lebih tahu. Kayak aku nih nggak tahu cara bikin apel di Adobe Photoshop, pas nyari TikTok ada kok. Nah, selanjutnya, mengapa kita sulit berhenti nih? Wow, media sosial dibuat agar kita terus ingin melihat konten berikutnya. Yang pertama, video pendek terus muncul. Nah, itu karena TikTok itu selalu pengen kita tuh bermain, atau media sosial tuh selalu pengen kita tuh bermain media sosial. Notifikasi membuat kita penasaran. Wow, karena ada notifikasi yang membuat kita penasaran, dan itulah yang disebut kita jadi sulit berhenti. Dan yang terakhir ada algoritma menampilkan konten sesuai minat kita. Kadang kalau kita pikir, kok ini konten keluar mulu, jangan-jangan aku pengen keterima di sini. Ya itu semoga. Tapi ternyata guys, aslinya itu kita itu kalau misalkan lagi scroll itu tuh karena algoritma. Kita nyari sekali, nah itu yang keluar teman-teman. Bukan karena kayak aku kayak pengen dapet nih, aku search iPad sekali, kayaknya aku pengen dapet iPad di dalam 1 tahun ke depan. Ternyata bukan, itu karena algoritma kita cari sekali dan itu bakal muncul terus. Selanjutnya, saatnya berubah. Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, prestasi kita bisa menurun. Yang kedua, target hidup tertunda karena kebanyakan main scroll jadi nggak belajar, waktu habis tanpa menghasilkan sesuatu. Scroll TikTok mulu, ternyata yang kita hasilkan nggak ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Yang kedua, jangan menggunakan media sosial saat belajar, ditahan. Yang ketiga, matikan notifikasi yang tidak penting, di DND aja teman-teman. Yang keempat, ikuti akun yang memberikan ilmu. Aku sering banget nih ikuti akun sosial media yang emang dia tuh ngasih ilmu pendidikan tuh tentang diri aku sendiri. Dan itulah hal yang baik. Dan selanjutnya ada verifikasi informasi sebelum membagikan. Jangan membagikan share-share video yang tidak baik, kayak politik yang sekarang. Jangan teman-teman. Yang terakhir, menggunakan media sosial untuk berkarya, bukan scrolling. Jadi kalian gunakanlah untuk berkarya, untuk bikin-bikin apa ya teman-teman. Karena sekarang lagi tren banget nih. Nah, selanjutnya saya mengajak teman-teman mulailah hari ini. Mulai hari ini kalian coba terapi, kurangi scrolling tanpa tujuan. Yang kedua, gunakan waktu luang untuk belajar atau membaca, karena itu oke banget gak sih teman-teman, kita lagi nggak ada waktu luang terus kita gunain untuk membaca. Dan yang terakhir ada jadikanlah pengguna media sosial yang menyebarkan hal-hal positif, jangan sampai nyebarin hal-hal yang tidak positif. Oke, kesimpulannya hari ini kita telah melihat bahwa media sosial bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi penghambat. Semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jangan biarkan media sosial mengendalikan hidupmu. Lihat, kitalah yang harus mengendalikan media sosial. Nah, oke teman-teman, dan intinya media sosial adalah alat. Jadikanlah ia sebagai sarana untuk berkembang, bukan sebagai penghalang masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.